dipanggil untuk mewartakan Allah. Seorang artis cantik, simpatik, ramah dan baik mendapat pesan dari manajernya demikian. Kalau kamu mau tetap menjadi bintang, bersinarlah sehingga sekelilingmu terpesona. Jangan kamu hanya membuat terpesona seorang saja, karena sinarmu pasti akan redup. Maksud sang manajer adalah agar artis orbitanya tidak buru-buru pacaran dengan serius dan dengan siapapun. Sebab dari pengalaman yang biasa terjadi, sang pacar suka-suka egois, mau ngatur dan menguasai sehingga tidak punya pengertian. Lalu sang artis lebih mengutamakan si pacar, dan pacarannya tidak bisa membagi waktu, tidak disiplin, dan akibatnya banyak mangkir. Bila sudah demikian, biasanya nasihat apapun tidak mempan dan si bintang akan jatuh dan tak mampu bersinar lagi. Serupa tetapi tidak sama kasusnya. Seorang yang baru saja dibaptis menjadi murid Kristus selalu dan dimanapun bersaksi, "Saya yakin inilah pilihanku yang tepat, ikut Yesus." Dan dia pun memperkenalkan diri siapa dulu sebenarnya, bahwa ia semula hidup dalam lumpur dosa, diperbudak nafsu, tinggal dalam kegelapan, diperdaya iblis, dicengkram kuasa jahat, dan sebagainya. Namun akhirnya dengan aneka pergumulan hidupnya yang amat berat, ia berhasil bebas. Demikianlah kesaksiannya, dan ia bangga dengan kemampuannya itu. Tampaknya kesaksiannya berhasil memikat banyak jemaat, dan dia diundang kemana-mana. Banyak orang mengaguminya. Ia menjadi terkenal, dan ia pun merasa amat tersanjung. Dia bagai diangkat dan berada di atas angin. Permintaan khotbah terus mengalir dari berbagai penjuru, baik dari jauh maupun dekat. Bak barang dagangan kesaksiannya laku laris di pasaran. "Mengikuti Yesus keputusanku, pilihanku yang tepat," katanya berkali-kali. Karena larisnya, maka dia mulai menentukan dan menaikkan tarif. Bila tarifnya rendah, dia takkan melayani dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Maka semakin lengkaplah dia. Namanya kesohor, uangnya berlimpah, pengagumnya berjubel banyak, di antaranya wanita-wanita muda yang cantik-cantik. Di antara mereka ada yang amat memikat dan menarik perhatiannya. Tidak akan mengalami kesulitan sedikit pun bila dia mengendaki satu di antaranya. Artinya,
Siapa yang dia inginkan, dengan mudah bisa dia dapatkan. Hanya ada masalah besar. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena dia sudah beristri. Sementara pengikut Kristus tidak boleh beristri dua. Maka diambillah jalan pintas dianggap aman, menjadikannya istri simpanan. Hal itu berakibat fatal. Masyarakat mengetahuinya. Jemaat lalu tidak mau lagi mendengar pewartaannya. Akhirnya sing pengkhotbah atau pewarta itu tinggal nama. Cerita itu sengaja saya sandingkan. Seorang artis memang bukanlah seorang pengkhotbah dan sebaliknya. Namun perilaku seorang artis bisa lebih terpuji bila ia mampu menjaga citra diri yang positif dan bebas dari gosip. Demikian pula seorang pengkhotbah, pewarta, penceramah atau apapun yang tugasnya bicara di depan publik atau khalayak ramai akan lebih terkenal bila mampu setia dan tekun pada panggilannya dan tidak lupa diri sehingga dari tenar ia berubah namanya menjadi cemar. Para nabi, para rasul, semua pewarta sabda Allah dipanggil dan dipilih untuk menjawab panggilan pilihan itu. Mereka bukan menjawab, mengutus, dan mewartakan dirinya sendiri. Maka bukan dirinya sendiri yang menjadi pokok pewartaan yang diperkenalkan, yang diangkat, yang dibanggakan, melainkan Allah lah yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Bukan dirinya sendiri yang menjadi andalan, tetapi Allah. Ya, hanya Allah saja. Seorang pewarta harus menjadi man for God, manusia bagi Allah. Serentak dengan itu, mereka harus berlaku sebagai man for others, manusia bagi sesamanya. Maka kepentingan sesama harus diperhatikan. Dia milik publik dan figur publik yang harus menjaga citra diri. Sombong, mangkel, egois, memperalat firman Tuhan, tidak bisa dipercaya, tak bertanggung jawab, hanya bertindak atas namanya sendiri dan bukan atas nama Allah, maka sinarnya akan redup dan padam, dan berbagai bintang dia jatuh, tak lagi dapat bersinar. Semoga kita tidak jatuh dalam godaan. Tuhan memberkati kita.